Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio by KG Media. Di episode ini kita akan menyelami kisah Fluxcube, seniman yang berhasil membuat Wisnu Nugroho tidak trauma dengan film G30S. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Fluxcube membahas tentang pengaryaannya. Peran sebuah kritik yang santai ala Fluxcube menjadikan karyanya sebagai wadah tertawa. Fluxcube juga memiliki ramuannya sendiri untuk berkritik lewat wadahnya. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Di tengah kita hopeless dengan negara ini, lo muncul dengan sesuatu mewakili, anjir ini wakil dari perasaan gua nih. Itu gimana tuh menemukan itu, Jup? Ya itu juga sebagai ramuan aku kan ngelihat hal-hal yang juga kadang menjadi trending topik gitu. Jadi trending topik di Twitter ataupun maksudnya itu kan berpengaruh juga sama kehidupan nyata kita ya. Terus aku ngelihatnya itu sebagai cara aku mendapatkan exposure sebetulnya, karena aku nggak riding the wave gitu ya. Riding the wave juga sebenarnya buat aku penting gitu. Ketika ada satu tren yang lagi rame, kita ya bisalah gitu masuk ke wilayah-wilayah yang tidak, maksudnya critical point tapi tidak terlalu kadang kan kalau misalkan kita terlalu kritis gitu kadang suka jadi serang lah apalah gitu, pasti wah ini tidak kesetujuan itu kan emang lumrah. Cuman aku nggak bermain di situ, tapi gue punya pemikiran kritik gue lewat ya ramuan gue sendiri gitu, ramuan si karyanya. Ya udah gue bikin loh, gue nggak sekedar komentar di kolom komen gitu, tapi gue karya. Aku membuat karya itu, terus ya itu gitu jadi gue lontarkan ke masyarakat. Ini buah pemikiran gue, setuju atau tidak setuju gitu. Ya di sini karyanya. Silakan perang kolom komen gitu. Gue memfasilitasi kolom komentar dengan keributan orang lain. Memberi tempat buat orang yang nggak setuju untuk tertawa sekaligus atau berkelahi sekaligus di situ ya. Berkelakar aja di kolom komen aku tuh. Jadi emang itu memfasilitasi orang-orang untuk tertawa juga, gitu. Tertawakan realita. Nah, pasti kan itu yang tadi aku mention. Jadi terus yang gabungan dari keduanya, satu hiburan, memori kolektif, lalu lo merecreate itu menjadi karya yang baru. Itu gue tertegun ketika lo memparodikan DNA Idit dan itu gimana ceritanya? Ini lucu. Soalnya sebenarnya itu kan sebuah project ya. Dulu tuh ada salah satu komunitas di Bandung, mereka bikin salah satu project namanya tuh Video Smash. Video Smash. Bukan boy band tapi ya. Video Smash. Ini omong banget nih, tahu Smash nih. video Smash atau apa Video gitu. Smash, gitu. Ya, Video Smash. Terus salah satu kontennya yaitu sesuatu hal yang bikin kita trauma di masa lalu. Untuk wilayah tontonan, karena aku dari dulu dikasih tontonan terus kan, di tontonan televisi gitu. Film itu. Apalagi film tersebut gitu. Itu kan buat aku ya tiap hari SD, anak SD dikasih itu harus nonton kan, sampai jam 9 malam gitu nonton begituan. Buat anjir traumatik buat gue. Jadi ada beberapa scene yang menurut aku juga cukup serem. Buat aku ngelihatnya kayak ini serem banget nih scene ini. Kan orang-orang ada yang ngambil seremnya tuh yang bagian Ade Irma Suryani yang begitu kan. Mandi darah itu ya. Ada adegan yang siapa? Jenderal Ahmadiani yang ditembak. Darah itu merah jenderal yang disiksanya. Aku mah itu biasa aja gitu, kayak kok biasa aja ya. Tapi ketika gue ngeliat si Ratap itu gitu kayak anjing kok merinding ya. Kayak beberapa kali gue tonton, kok masih merindingnya sama gitu. Anjir ini trauma gue. Udah habis itu gue punya nantangin diri gue sendiri ketika gue trauma sama hal tersebut.
Udah deh gue cobain. Bayangin Pak, ngedit dengan hal satu yang bikin gue trauma gitu kayak anjing gue apain ya gitu. Ya udah gitu gue dubbing aja gue deh. Dubbing, setelah gue dubbing ketika gue masukin vokal gue di situ kayak anjing apaan sih gitu. Kesal sendiri jadinya. Bukan lagi trauma malah kesel gitu kan. Oke. Jadi levelnya turun dari trauma ke kesel. Jadi diturunin dulu aja nih, kesal dulu habis itu ketawa gitu. Ini di situ. Aku ngeliatnya gitu, ketika kita bisa berdamai sama hal yang bikin kita traumatize gitu. Pertama ketawain aja dulu gitu. Ketawain si traumatik itu gitu. Kita bisa ngelihat itu jadi sebagai peluru buat kita juga ke depannya gitu. Jadi emang selalu belajar dari itu sih. Ada hal yang bikin trauma, anjing apaan sih? Apa nih yang bikin gue takut? Gue telah lagi. Ini terima dulu dia. Ketawain. Ketawain kayaknya untuk setelahnya gitu kayak lebih ke nangis, depresi, bla 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 dulu. Habis itu enggak. Habis itu gue bisa tertawa dengan hal tersebut. Gitu. Berdamai sih, lebih ke berdamai. Nah cara berdamai orang-orang kan beda-beda kan. Ya. Kalau aku lebih kayak gitu. Melihat sesuatu kalau yang bikin gak enak, tak hadapi aja gitu. Tak hadapi dulu aja, udah pan. Yang bikin gue kayak gitu tuh apa gitu, dicari tahu. Oke, ternyata ini udah. Ketika gue bisa berdamai dengan itu, gue bisa ngelempar itu ke masyarakat gitu. Tertawakan yuk, semuanya yuk. 32 tahun ini, 32 tahun pembuang. ya fake ini ya digelontorkan, ya tertawakan bersama. Supaya trauma publik atau trauma masyarakat pergi juga, hilang bersamaan dengan trauma lo yang hilang juga. Iya, pengen gue share-nya lewat situ gitu. Pilihan kata-kata yang lo ambil itu sembarangan atau emang ada niatan tertentu? Menertawakan atau meledek sesuatu? Kadang ada yang kayak gitu bentuknya, karena kan gue bikin beberapa materi teknik juga ya, kan tekniknya juga macam-macam. Nah kalau untuk yang rapat tersebut kayaknya seingat gue sembarangan deh gitu. Iya kayak sembarangan deh. Pokoknya dapet aja yang muncul, lo masukin di situ. Iya kayaknya kan ada beberapa teknik juga yang ketika gue mute si videonya, terus gue baca nih gerak bibirnya. Karena gue kan dulu cita-citaku tuh pengen jadi anggota CIA, membaca gerak bibir gitu. Okay. Dia ngomong apa gue tahu. Oke. Tanpa harus dengar suaranya. Tapi ketika gue tulis ke orang lain kayak kok salah semua gitu. Gak sesuai gitu. Nah gue gitu emang punya keahlian itu. Terus udah ada yang di mute, ada yang sembarangan, ada yang ditulis juga gitu. Oh, metodenya ya. Nah, metodenya terutama yang pesanan. Paling pesanan pas aku tulis. Oh, karena ada pertanggungjawaban ya. Invoice. Kalau soal yang G30S yang rapat tadi, lo merasa sukses mendekonstruksi itu dan membuat trauma publik hilang ketika melihat itu atau enggak? Kalau lihat feedbacknya lumayan banyak orang-orang yang tidak trauma lagi dengan rapat itu dan film tersebut itu. Gitu ya. Mungkin beberapa orang beda-beda ya si traumatiknya ya. Ininya apa? Scene-scene yang bikin trauma itu beda-beda. Tapi untuk si rapat tersebut kayaknya traumatis sekarang mah udah apaan sih? udah bisa udah deh. Gue wakil penonton ya. Gue film itu nonton sekali seumur hidup gue. Habis itu terus gue nggak mau nonton lagi. Tapi ketika gue lihat, karena gue nggak mau nonton lagi karena traumatik persis. Tapi ketika lihat video lo, traumatik gue tuh kayak terkikis. Jadi itu lagi tuh kayak gue nggak serem lagi, nggak ngerasa, wah ini menakutkan gitu. Lihat itu ketawa-tawa lagi. Tapi di itu nonton lagi? Nonton lagi dan nggak ngerasa trauma. Jadi posisinya udah termediasi oleh video dekonstruksi yang lo acak-acak itu dan membuat gue punya jarak sama film itu. Yang tadinya kan nempel banget di gue dan traumatik ngelihat itu. Ucup bilang ini cuman apa sih ngomongin soal sawah, ngomongin soal apa dan sebagainya. Artinya sesuatu yang nggak mungkin mengganggu diri gue dengan trauma lagi. Itu yang gue lihat satu hal yang sukses sih lo ngacak-acak gitu. Terima kasih. Banyak kontribusi loh. Akhirnya berguna juga gue. Yes. Vandalism in a good way dan beberapa terjadi dan membuat orang yang punya trauma tentang sesuatu yang sangat nempel di pengalaman kulturalnya atau sosialnya itu jadi kayak lo acak-acak dan lo dekonstruksi. Itu juga yang lo lakukan dengan karya-karya yang belakangan ini lo bikin. Tahu bulat ada ya itu. Bocor kayak enggak.
Karya-karya yang gue buat sekarang lebih identik, sekarang lebih ke arah ini sih. Bukan mengganggu ya, tapi lebih ke arah merekonstruksi hal-hal yang ada di memori. Oke. Jadi emang itu tadi tabungan memori yang kita udah punya, aku pengen coba bangkitkan dengan gaya aku gitu. Makanya aku kemarin juga sempat main di wilayah NFT, di metaverse gitu kan. Itu juga hampir secara tema hampir sama dengan apa yang aku gaungkan selama ini, cuman secara teknik ya lebih bersahabat lah dengan metaverse yang usianya juga masih baru ya. Jadi aku belum mau nyari gara-gara dulu di situ. Jadi udah deh, aku belajar juga kan soal NFT ini, soal si blockchain-nya, jadi udah aku ikutin, karena kan aku akan selalu mengikuti hal-hal yang berbau teknologi dan kebaruannya harus aku ikutin juga gitu. Karena untuk ya keep up gitu, keep up biar kita nggak terlalu gaptek amat gitu. Supaya tetap relevan lah ya. Sama relevan sama konteks yang itu tadi produk gagal era informatika itu. Karena informatika yang sudah gua alami itu dari umur gua lahir dan sampai detik ini gitu. Dan apalagi sih dari itu kan teknologinya terus-terusan kan berbeda-beda kan. Perpanjangan lagi. Nah ini ke depan tuh mau ada apa? Ya gue harus tetap ngikutin gitu. Berarti lo belajar terus dan sekaligus mengingat terus apa yang terjadi. Ya enaknya gitu. Jadi gue bisa terus ngikutin perkembangan dan otomatis gue belajar dari teman-teman gue yang mungkin juga lebih pintar dari gue dan guanya lebih goblok gitu. Tapi itu nggak masalah buat gue, karena buat goblok pun kadang jadi privilege. Oke. Karena produk gagal emang harusnya goblok kan? Iya. Karena ketika kita goblok itu kita punya keberanian untuk belajar loh. Persis. Jadi ketika kita nggak tahu sesuatu tapi kita ingin tahu nih apa nih, akhirnya kita tetap jadi tahu lagi, oh begini, oh begitu, oh beginu. Ya masuk tuh, gokil beginu. Tapi dengan menjadi goblok kan sebenarnya kita punya peran untuk membuat yang pintar kelihatan pintar kan? Ya. Kadang terlalu utopia ketika kita ngelihat orang pintar makin pintar tuh buat gue bukan porsi gue deh, not my cup of tea gitu. Kayak lu pintar ya udah pintar aja sendiri, gue yang sedikit tidak pintar ya ada di lingkungan yang yang bisa gue maintain tadi itu, yang gue rawat itu. Iya. Karena ada marketnya loh yang masih gitu-gitu, yang aneh-aneh dan rada-rada goblok gitu. Marketnya juga ada. Marketnya ada. Dan lo jadi pahlawan tuh mereka. Paling nggak ada yang memahami mereka secara baik-baik gitu kan? Ya. Nah menariknya tuh si idiom goblok gue ini tuh juga segmented. Karena nggak semua orang berani untuk menjadi itu gitu kan, untuk menjadi goblok kan. Ketika semua orang menuntut lo pinter atau cerdas gitu. Untuk melihat sesuatu dengan berbicara di depan publik dengan baik dan benar. Ketika lo bikin konten harus begitu, harus mendidik, harus ada pesan, edukasi lah, gitu kayak emang harus gitu ya. Gue nggak tahu tuh. Nah, jadi abis itu gue kasih alternatif lagi, balikin lagi. Ketika lu mau lihat yang begitu-begitu ada tempatnya di mana, tapi untuk yang aneh-aneh dan mengolah kegoblokan ya ke saya sini. Sini loh, aku ajarin biar jadi lebih IQ-nya lebih turun gitu. Bukan hilang. Aku lebih ke situ sih. Aku lebih ke arah bermain di wilayah itu aja.